Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa bersyukur, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya yakni nikmat kesehatan. Sadar tidak sadar seseorang yang terganggu kesehatannya, tentunya apa? Akan terganggu ibadahnya. Akan terganggu ibadahnya. Sehingga kesehatan termasuk nikmat yang seharusnya, yang sepantasnya bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian juga nikmat Allah mudahkan, Allah ringankan kaki-kaki kita melangkah ke majelis ilmu, kita belajar bersama. Ini juga termasuk nikmat yang seharusnya kita mensyukurinya. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang terasa berat, terasa malas untuk mendatangi majelis ilmu, untuk belajar agama ini. Ya. Padahal sejatinya mereka juga butuh, masih butuh dengan belajar. Jauhnya dari majelis ilmu ini termasuk apa? Perkara yang sangat disukai syaitan. Syaitan akan senantiasa menggoda mereka para tulab, para pencari ilmu untuk menjauhi, untuk menghindari, untuk merasa malas dalam menghadiri majelis ilmu. Dan alhamdulillah di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, berikan kesempatan bagi kita untuk belajar bersama, melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa bersabar meniti di atas jalannya sampai yaumul akhir nanti. Ikhwani fillah jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Kita buka buku kita halaman 137. Kita masuk di masalah yang ke-36. Masalah yang ke-36 dari masalah-masalah jahiliyah yang mereka orang-orang jahiliyah melakukannya, mengerjakannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat ini kemudian mengingkarinya. Yakni masalah yang ke-36, taqarrubuhum ila Allah bi tahrimil halali wa tahlilil haram. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka bertaqarrub, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Jadi mereka melakukan perbuatan yang diharamkan, mereka melakukan perbuatan yang diharamkan dan menjauhi perkara yang dihalalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan dicontohkan. Sebelum masuk pembahasan perkara mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ini termasuk perkara yang sangat diharamkan, ya, perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan bisa sampai kepada kekufuran, ya, bisa sampai kepada kekufuran apabila dia telah mengharamkan perkara yang halal yang sudah disepakati kehalalannya. Dia menghalalkan sesuatu yang haram yang disepakati keharamannya, maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Perkara yang dihalalkan apa contohnya? Banyak sekali kan yang dihalalkan. Banyak sekali yang dihalalkan. Misalnya apa? Menyembelih sapi misalnya. Sapi atau makan daging sapi. Halal kan? Halal. Kemudian ada orang seorang yang dia menisbahkan dirinya kepada Muslim, dia katakan apa? Haram menyembelih sapi atau haram memakan daging sapi. Padahal kaum muslimin seluruhnya semua sepakat bahwasanya daging sapi halal. Ketika dia mengatakan atau berkeyakinan tidak sekedar lisannya saja, tapi dia berkeyakinan bahwasanya daging sapi haram, maka ini bisa bisa masuk ke dalam bentuk kekufuran. Karena dia telah mengingkari perkara yang disepakati kehalalannya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya perkara yang disepakati keharamannya. Contohnya apa? Ini juga banyak. Contohnya apa? Riba. Ya, riba. Misalnya riba. Riba haram jelas secara nas. Bahkan seluruh kaum muslimin sepakat tentang keharamannya riba. Walaupun ada yang dihalalkan, tapi kan dengan alasan-alasan yang maksudnya riba itu. Tapi secara umum riba jelas diharamkan. Sepakat diharamkannya. Ketika ada orang yang meyakini bahwasannya riba ini halal, maka bisa masuk sampai kepada derajat kekufuran. Tapi yang jadi catatan, meyakini, bukan melakukan. Tidak semua orang melakukan yang haram, dia menghalalkan perbuatannya. Paham nggak? Iya. Tidak semua orang mabuk, dia ini mabuk ini halal. Boleh, bisa mabuk boleh. Tidak semuanya seperti itu. Jadi jangan menjadikan sebuah konsekuensi. Seseorang yang melakukan berarti menghalalkan, tidak. Ya, tidak mesti. Kadang hawa nafsunya yang mendorong dia untuk mengerjakannya, bukan karena keyakinannya. Ya. Jadi terus jangan berarti mabuk kufur, bukan, tidak sampai ke situ ya, tidak sampai ke situ. Yang kufur itu ketika dia meyakini kalau mabuk-mabukan itu boleh, halal. Nah, ini bisa sampai kepada derajat kepada kufuran. Ya. Adapun melakukannya itu ya maksiat, dosa besar. Bukan tidak sampai kepada kufuran.
Iya, ini sebagai pendahuluan tentang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Bahwasannya secara syariat ini perkara yang diharamkan, bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika apa, kita mengucapkan atau meyakini sesuatu ini halal. Ketika ditanya orang ini halal atau haram, jangan apa? Jangan dengan seenaknya kita, dengan hawa nafsu kita menjawab ini halal, ini haram dengan tanpa ilmu. Kita baca disebutkan masalah yang ke-36 di sini, yakni at-ta'abbudu bi tahrimil halali kama ta'abbadu bisyirki. Jadi mereka orang-orang jahiliyah ta'abbud, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka juga beribadah kepada Allah. Jangan dibayangkan cuma beribadah kepada patung saja, tidak. Ya. Tapi mereka apa? Mereka juga beribadah kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dicontohkan dengan mengharamkan yang halal. Mereka orang-orang jahiliyah beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal. Dan juga sebaliknya dengan menghalalkan yang haram. Dicontohkan di sini kama ta'abbadu bisyirki. Sebagaimana mereka orang jahiliyah, contohnya mereka beribadah kepada Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Mereka niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi caranya mereka melakukan dengan suatu perbuatan kesyirikan. Mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kesyirikan jelas keharamannya. Bahkan ancamannya sangat besar. Tetapi mereka orang-orang jahiliyah, mereka menggunakan hal itu. Kesyirikan itu justru dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di bawahnya min masaili ahli jahiliyah, di antara tradisi jahiliyah, ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bi tahrimi ma aujaballah. Di antara masalah atau tradisi jahiliyah adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengharamkan ini terjemahnya menghalalkan, ini biru ya. Dengan cara mengharamkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara mengharamkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Faharramu sitral aurati. Maka mereka orang jahiliyah, mereka mengharamkan menutup aurat. Fit tawafi, ketika tawaf. Kama sabaqa min halil musyrikin, sebagaimana telah berlalu dari keadaan orang-orang musyrik. Ya. Sudah berlalu penjelasannya. Bahwasannya orang-orang musyrik mengharamkan orang-orang yang mau tawaf ke Mekah, orang yang masuk kota Mekah dari luar Mekah, ketika mau masuk kota Mekah, mereka mengharamkan memakai pakaian mereka yang mereka kenakan, yang mereka bawa. Dengan alasan apa kemarin? Karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dengan
ya, dengan mengenakan pakaian itu. Ya, alasannya seperti itu. Dan juga alasan yang kedua karena apa? Alasan yang kedua, ada ingat? Orang musyrik ini mengatakan apa? Karena Allah telah memerintahkan kami dengan hal itu. Ya. Karena Allah telah memerintahkan kami untuk seperti itu. Apabila ada orang luar dari negeri Makkah masuk kota Makkah untuk tawaf, maka hendaknya mereka menanggalkan pakaian mereka. Mereka melepas pakaian mereka. Mereka apa? Mengharamkan menutup aurat. Mereka orang-orang musyrik mengharamkan menutup aurat. Padahal menutup aurat ini apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari tradisi jahiliyah yang mereka mengharamkan apa yang Allah telah wajibkan, yakni menutup aurat. Wa kadzalika al-yahudu wan nasara, dan demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara di zaman jahiliyah. Fan Nasara, maka mereka orang Nasara harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibati. Mereka mengharamkan atas diri-diri mereka banyak perkara dari perkara-perkara yang baik. Mereka haramkan untuk diri-diri mereka. Contohnya orang Nasara ini mengharamkan apa? Ada yang tahu? Apa? Iya, katanya ketika Mas sudah sama mereka yang kerahiban, mereka haramkan untuk menikah, Ya, ini kalangan tertentu ya, bukan semua Nasara, tapi ini kalangan tertentu rahbaniyah, Mereka mengharamkan untuk menikah. Padahal menikah jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang baik yang mereka haramkan. Wal yahudu abahu li anfusihim ma harramallah. Dan orang-orang Yahudi mereka membolehkan, ya, kebalikannya mereka orang-orang Yahudi mereka membolehkan untuk diri-diri mereka apa yang Allah telah haramkan. Misal ar-riba, contohnya riba. Ya. Mereka menghalalkan riba. Padahal Allah haramkan riba. Wa qad nuhu anhu, dan sungguh mereka orang-orang Yahudi ini telah dilarang dari riba ini. Wa aklihim amwalan nasa bil batil wa amwalan nasi bil batil. Dan mereka orang-orang Yahudi telah dilarang dari memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Ya, contohnya dengan riba. Riba ini apa? Memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Hati-hati dengan riba. Orang yang melakukan riba, dosa besar atau kufur? Dosa besar. Iya. Besar mana dosanya? Orang yang dia bermuamalah dengan riba, dia melakukan riba, dengan orang yang dia tidak melakukan riba, tapi berkeyakinan halalnya riba. Besar yang mana dosanya? Yang pertama yang melakukan riba, tapi dia meyakini riba itu haram, atau orang yang kedua, dia tidak melakukan riba, tetapi dia meyakini riba ini halal. Yang pertama atau yang kedua yang besar? Yang kedua. Walaupun dia tidak melakukan riba, tetapi kalau dia meyakini
riba ini halal, maka ini bisa sampai kepada kekufuran, bisa sampai kepada kekufuran. Ya. Maka hendaknya hati-hati. Dan juga terus jangan menyepelekan, nah yang penting tidak menghalalkan riba nggak masalah, bukan seperti itu ya. Tetap apa? Melakukan riba ini termasuk dosa besar. Kemudian wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Dan orang-orang musyrikin ketika itu mereka mengharamkan berbagai macam dari hewan ternak. Ya, mereka mengharamkan dari menggunakan hewan-hewan ternak. Dari hewan-hewan ternak tertentu mereka haramkan diri-diri mereka. Minha diantaranya di sini al-bahirah. Namanya al-bahirah. Kemudian yang kedua wasaibah wal wasilah. Ini tiga nama yang apa? Yang mereka orang-orang musyrikin mereka haramkan untuk diri-diri mereka. Disebutkan dalam footnote buku terjemahan kita ini di kecil ini. Nah, ini dijelaskan apa itu bahirah, apa itu saibah, apa itu wasilah. Ya, yang diinginkan apa disebutkan di situ. Bahirah dikatakan ialah unta betina yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala. Jadi mereka meniatkan unta betina ini susunya diserahkan, digunakan untuk berhala-berhala. Maka tidak ada seorang pun yang berani memerah air susunya. Mereka haramkan mengambil susu tersebut untuk dikonsumsi. Unta-unta tertentu ya, yang mereka sudah berikan untuk berhala. Mereka sebut dengan bahirah. Kemudian saibah, yakni unta betina yang mereka lepaskan begitu saja, dibiarkan untuk berhala-berhala mereka. Unta betina yang sudah diberikan, dilepaskan, diberikan kepada para berhala, kepada berhala-berhala mereka. Maka unta tersebut tidak boleh dibebani, digunakan untuk mengangkut suatu barang. Tidak boleh. Ini saibah. Jadi intinya mereka orang-orang musyrik, mereka mengharamkan diri-diri mereka terhadap sesuatu perkara. Karena apa? Karena berhala. Karena berhala yang mereka sembah. Karena berhala yang mereka sembah. Padahal hukum asalnya halal ya. Unta kan halal. Susunya diambil dikonsumsi juga halal. Ya, ini termasuk repotnya berbuat maksiat ya. Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merepotkan diri sendiri sebenarnya kan. Mau bikin rumah kemudian sudah bikin gunungan selesai kemudian cari ayam yang harus berwarna hitam. Ini kan menyusahkan diri sendiri ya ini. Sebenarnya tinggal diselesaikan saja, kemudian ditempatkan selesai. Tetapi karena pikiran mereka, jadi menyusahkan diri sendiri. Padahal agama ini, syariat ini mudah. Justru mereka sendiri saja yang merepotkan. Kurang kerjaan. Padahal justru hal itu akan semakin menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin mendekatkan, justru malah sebaliknya. Kemudian wasilah itu disebutkan di sini unta betina yang melahirkan anak pertama betina, kemudian anak kedua betina pula. Kemudian induk unta itu dibiarkan terlepas bebas untuk berhala-berhala itu. Untuk berhala-berhala itu.
anwa'un minal an'ami yusammunaha bihadhil asma. Bermacam-macam dari hewan ternak ini mereka menamai dengan nama-nama ini. Bahirah, saibah, kemudian wasilah. Mereka menamainya dengan nama-nama seperti ini. Wa yuharrimunaha lil asnam. Mereka mengharamkan hewan-hewan ternak tersebut karena berhala-berhala. Karena berhala-berhala. Wa qad nahallahul mu'minina 'an dzalik. Dan sungguh Allah Ta'ala telah melarang orang-orang yang beriman dari hal tersebut. Faqala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kalian, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah larang orang-orang yang beriman mengharamkan perkara-perkara yang sudah Allah halalkan. Kalau Allah sudah halalkan, ya berarti halal hukumnya. Jangan kalian haramkan. Fal mu'min, maka seorang mukmin la yatashaddadu fi tahrimi ma ahallallah. Maka seorang mukmin, maka janganlah tidak boleh dia ini yatashaddadu, mereka berlebih-lebihan, bersikap keras fi tahrimi ma ahallallah, dengan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ini namanya keras, ya. Sikap keras itu seperti ini, yakni mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dikatakan ini keras. Jangan keras seperti itu, karena dia telah mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Tetapi kalau ada orang yang menasihati apa contohnya? Ada wanita yang buka aurat, pakai kudungnya. Harus dipakai kudungnya misalnya. Ini tidak keras ini ya. Ini bukan keras. Karena ini memerintahkan perkara yang ma'ruf. Bukan tidak dinilai sebagai orang yang keras, tidak. Keras itu ketika dia mengharamkan perkara yang haram, perkara yang halal. Ya. Ada orang main di masjid main kartu misalnya, judi di dalam masjid. Dibubarkan. Kemudian disuruh pergi, jangan main di masjid misalnya. Ini bukan keras. Ya, ini bukan keras. Karena dia sudah melakukan nahi mungkar, melarang suatu perkara yang mungkar, yaitu yang seharusnya dikerjakan. Keras itu ketika mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Ya, ini keras. Ya. Tapi tentunya ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dilihat maslahah mafsadahnya, dilihat kemaslahatan yang bisa dicapai, dan juga melihat kemudaratan yang bisa saja akan muncul. Ditimbang kemaslahatan dan kemudaratannya. Tapi jangan dinilai keras ketika ada orang yang ingin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, itu bukan keras. Tidak dikatakan tasyaddud atau mutasyaddid. Bukan. Maka hendaknya seorang mukmin dia ini
tidak melakukan bersikap keras dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Pokoknya apa? Saya mulai hari ini tidak akan makan daging. Kasihan karena hewan ini apa juga makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ada alasan macam-macam, berbagai macam alasan misalnya. Padahal binatang ternak perkara yang jelas Allah halalkan. Tapi apa? Dia bersikap bersepawan tidak, kita harus apa namanya apa kalau pemakan tumbuhan itu vegetarian. Iya. Saya harus vegetarian. Tidak boleh makan daging-dagingan. Ini apa? Melampaui batas. Ini berlebih-lebihan, bersikap keras. Karena dia sudah mengharamkan perkara-perkara yang Allah telah halalkan. Yang Allah telah halalkan. Dan juga wala yatasahalu wala yastabihu al-muharramati. Dan seorang mukmin itu juga tidak boleh bermudah-mudahan, yatasahal, bermudah-mudahan, dan tidak boleh yastabihu, membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Bermudah-mudahan di dalam perkara yang diharamkan. Hendaknya seorang mukmin seperti itu. Sekali-kali apa? Melakukan perkara yang diharamkan. Contohnya banyak. Apalagi komunitasnya satu misalnya, di sini nggak ada ronda ya. Apa ya? Hah? Wadah, alhamdulillah. Misalnya suatu grup ronda, apa? Kalau apa? Kalau enggak sambil apa namanya? Ada judinya, ngantuk ya. Ini ya apa? Penyakit ini. Akhirnya pertama awal-awal cuma lihat saja, lama-lama lama-lama nahi mungkar, wah masya Allah. Jadi jangan bermudah-mudahan di dalam perkara yang diharamkan. Jangan bermudah-mudahan. Jangan membuka pintu-pintu yang kita bisa masuk ke sana dalam perkara yang diharamkan. Jangan menggembala kambing di samping apa? Di dekat kebun orang. Di situ apa? Nandurnya punya tanduran hijau-hijau itu kan, kemudian kita membeli angon kambing di dekatnya. Jangan sampai kayak gitu ya, karena kambing lama-lama ya akan lama-lama akan makan itu daun segar di tangganya ini yang diharamkan, yang tidak boleh. Jangan sampai kita mendekati perkara-perkara yang diharamkan. Awalnya cuma lihat, lama-lama tertarik. Ya. Jangan diberikan kesempatan bagi setan untuk membuka pintu-pintu perkara yang diharamkan. Bal yakunu mu'tadilan. Akan tetapi hendaknya seorang mukmin itu harus mu'tadil, harus adil. Harus adil. Kalau ada perkara yang diharamkan, ya dijauhi, ditinggalkan, jangan didekati, dibuang itu perkara itu. Kalau ada perkara yang halal, ya dinikmati saja. Ini adil, menempatkan sesuatu pada porsinya. Kalau yang halal, ya disikapi dengan ini sesuatu yang halal. Yang haram, yang haram. Ya. Fatahrimul halali wa tahlilul harami min dinil jahiliyah. Maka mengharamkan perkara yang dihalalkan
dan menghalalkan perkara yang diharamkan, ini diantara agama jahiliyah. Agama jahiliyah ini seperti ini. Mereka mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara kecuali dengan dalil dari kitabullah. Tidak boleh seorang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali adanya dalil dari kitabullah Al-Quran. Wa idza tabara dzalika min at-ta'abbud mithlu ma 'alaihi an-nasara fi ar-rahbaniyyati aw 'alaihi al-musyrikuna fi at-tawaf bil bait fahadha ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah wa ta'abbudun lillahi bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menganggap hal itu sebagai bentuk peribadatan, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang dia tidak menikah, tetapi dia menganggap tidak menikahnya itu karena sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ini perkara yang ini karena Allah, ini karena dalam rangka lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala misalnya. Sebagaimana orang-orang Nasara terhadap rohbaniyah mereka, para pendeta mereka, rahib-rahib mereka, yang mereka mengharamkan nikah. Atau apa yang ada pada orang-orang musyrik yang mereka tawaf di Baitullah dengan cara membuka aurat. Ya, memerintahkan untuk membuka aurat, mengharamkan menutup aurat. Maka peribadatan seperti ini, bentuk pendekatan diri dengan cara seperti ini, lam yashra'hullah, Allah tidak mensyariatkannya. Ini ibadah yang Allah tidak mensyariatkannya. Ya. Dia tidak mau makan unta yang tadi bahirah, saibah itu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka, karena berhala-berhala mereka. Maka bentuk peribadatan seperti ini, pendekatan diri seperti ini adalah ibadah yang Allah tidak mensyariatkannya sama sekali. Wa ta'abbudun lillah, dan justru ini peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fal mas'alatu khatiratun jiddan. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Ini masalah yang sangat berbahaya ketika dia beribadah dengan sesuatu perkara yang Allah tidak mensyariatkannya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengharamkan yang halal atau dengan menghalalkan yang haram. Ini masalah yang sangat berbahaya. Sebagaimana penyembah orang-orang jahiliyah, kama ta'abbada ahlul jahiliyah bisyirki wa hadha a'dham. Sebagaimana orang jahiliyah mereka beribadah dengan melakukan kesyirikan. Ini perkara yang besar sekali. Wa huwa mawjudun qadiman wa hadithan. Dan peribadatan mereka ini dengan cara kesyirikan ini ada dulu dan sekarang ada. Tidak cuma di zaman dahulu saja, tapi sekarang pun ada.
Disebutkan falladzina yatufuna bil quburi wa yadbahuna laha wa yanzuruna laha wa yaquluna hadza taqarrubun ila Allah. Orang-orang yang bertawaf di kuburan, mengelilingi kuburan, kemudian mempersembahkan sembelihan kepada ahli kubur tersebut, bernadar, kemudian ada yang bernadar kepada ahli kubur tersebut. Mereka mengatakan apa? Hada taqarrubun ilallah. Ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mereka bertawaf mengelilingi kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Mereka bahkan menyembelih, bermentabah, menyembelih hewan kurban untuk orang soleh yang sudah meninggal tadi. Mereka menganggap ini bentuk pendekatan, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanggung sekali ternyata. Boleh. Atau di YouTube juga boleh. Kita lanjutkan sedikit. Mereka orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, ketika melakukan pendekatan diri dengan cara seperti itu, mereka mengatakan, disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga dan surah Yunus ayat yang ke-18. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka, orang-orang saleh yang sudah meninggal ini. Tidaklah kami mendekatkan, tidaklah kami bertawaf mentawafi mereka, tidaklah kami bernadar menyembelih untuk mereka kecuali untuk mendekatkan, kecuali ini terjemahannya kurang. Kecuali agar mereka orang-orang soleh sudah meninggal ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Tujuan orang-orang musyrik apa? Mereka bilang apa? Ketika beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal ini apa? Agar orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang saleh yang sudah meninggal ini apa? Karena mereka beranggapan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, agar mereka ini apa? Bisa mendekatkan diri saya, mendekatkan diri orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Ya, orang-orang musyrik. Kenapa mereka mengibadahi orang-orang saleh yang sudah meninggal? Di ayat yang di surah Yunus ayat yang 18, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Haula'i syufa'auna 'indallah. Sesungguhnya mereka ini, mereka orang-orang yang sudah meninggal ini, alasan mereka ini, yakni mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menolong kami, mereka lah yang menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka menyembah orang-orang yang sudah meninggal, seorang yang sudah meninggal, mereka apa? Meminta agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan hajat-hajat mereka. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya. Dan di zaman sekarang pun apa? Ada seperti itu. Ada yang seperti itu tujuannya agar mereka orang-orang wali ini apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Agar wali-wali ini menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang batil. Ini alasan yang keliru. Adapun ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW apa? Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sesungguhnya dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kalian. Maka sekarang ziarahlah kalian. Nabi SAW memerintahkan untuk ziarah kubur kalian. Kemudian yang jadi pertanyaan, tujuan kita ziarah kubur apa? Tujuannya apa? Dari rumah tujuannya mau ziarah kubur. Menengok orang tua. Sikat makan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ziarah kubur? Disebutkan dalam kelanjutannya apa? Li'annaha tudzakirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada negeri akhirat, sehingga orang tersebut apa? Ingat dengan kematian, kemudian apa? Rajin dalam beribadah, takut berbuat maksiat dan seterusnya. Ini tujuan ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu tudzakirul akhirah atau tudzakirul maut. Mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada negeri akhirat. Ya hendaknya ini menjadi tujuan ketika kita berziarah. Atau tujuan yang lainnya apa? Yang banyak dikerjakan apa? Berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada orang yang sudah meninggal dengan cara mendoakan mereka, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan ketika ziarah kubur. Bukan malah apa? Ziarah kubur termasuk membawa bunga, ini termasuk perkara yang tidak ada syariatnya, ya, tidak disyariatkan. Mungkin alasannya karena Nabi SAW pernah apa? Menancapkan pelepah kurma ditancapkan kepada penghuni kubur yang Nabi SAW Allah perdengarkan kepada Nabi bahwasanya penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Ya, sedang disiksa.
Berarti kalau kita mengkiaskan dengan itu, berarti apa? Kita sudah yakin oh, penghuni kubur disiksa? Iya, jangan apa berpikiran negatif, tidak usah. Tidak usah dikiaskan dengan itu. Itu Nabi melakukannya karena Nabi apa tahu Allah perdengarkan kepada Nabi bahwasannya orang tersebut sedang disiksa. Kemudian apa? Allah beri petunjuk untuk apa? Untuk menancapkan pelepah kurma selama pelepah kurma itu masih basah, maka apa? Allah akan meringankan azabnya di kubur. Salah satu sebabnya yakni pelepah kurma yang masih basah itu apa? Alasan dari disebutkan para ulama yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hal itu meringankan azab penghuni kubur tersebut. Ya. Ya, jadi kalau tujuan ziarah kubur ini untuk mengingat mati, untuk mengingat negeri akhirat, maka ziarah kubur tidak perlu jauh-jauh. Ziarah kubur ya, kuburan di mana ada kuburan, di situ mengingatkan kepada kematian. Ya, tidak perlu jauh-jauh. Ya. Kalau mau mendoakan, misalnya kalau mau mendoakan, boleh dia mendatangi kuburannya. Tapi kalau jauh, ya dari rumah juga tidak masalah dia mendoakan. Ya, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal atau yang lainnya atau saudaranya. Ya, tidak perlu datang jauh-jauh harus ke Jakarta untuk apa? Untuk ziarah, tidak perlu. Ya. Ini saja untuk apa? Kita anggap cukup di masalah yang ke-36. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ada salah kata, salah ucap kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.